Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat salihah semuanya. Baik, sebelum kita mulai, sebelumnya mungkin kita sama-sama panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah yang telah mempertemukan kami semua di sini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya. Tidak lupa, semoga pertemuan ini juga pertemuan yang Allah sukai, pertemuan yang dapat merangkai senyumnya Allah kepada kita, serta pertemuan yang bisa kelak di akhirat kita saling memberi syafaat ya. Karena pada sore hari ini kita berada di suatu tempat, suatu waktu yang saling mengingatkan kepada Allah. Amin, amin, amin. Tidak lupa juga terima kasih kepada komunitas Ruang Keluarga Muslim ya, yang telah mengundang saya untuk sharing pada sore ini. Semoga berkah. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya diamanahi untuk sharing ya mengenai mempersiapkan Ramadan gitu. Mengenai tentang Ramadan nih, di seluruh umat muslim di dunia ini pasti bentar lagi ya akan menyambut datangnya bulan Ramadan 1442 Hijriyah. Dengan pastinya, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, mempersiapkan makanan tajil mungkin ya, atau menunggu hal-hal momen-momen untuk ngebuburit gitu ya. Seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah itu jatuh pada hari Selasa 13 April yang tinggal menghitung hari ya 9 hari lagi, Masya Allah, sebentar lagi tak terasa ya. Alhamdulillah. Ternyata sahabat semua, bulan Ramadan ini merupakan ibadah puasa yang sifatnya tuh fardu atau wajib ya bagi umat muslim yang telah balik. Dan ternyata dapat tidak dilakukan juga bagi orang-orang yang contohnya mengalami halangan seperti sakit, perjalanan jauh atau safar, atau sudah tua renta, hamil, menyusui, atau sedang haid atau menstruasi ya, dengan menggantinya dengan qada gitu. Dan ternyata bulan Ramadan ini jatuh pada bulan ke-9 dalam kalender Islam. Seperti itu teh. Dan ternyata bulan Ramadan ini tuh banyak yang menunggu tuh momen-momen yang sangat dirindukan dan terkesan ya, yang sangat berkesan gitu. Contohnya itu melakukan iftar ya, yang dimana berbuka puasa dengan orang-orang tercinta, keluarga, sahabat, atau bahkan banyak yang mengadakan buka bersama dari teman TK, SD, SMP, sampai teman main, teman jajan, teman apa gitu ya, banyak. Jadi kalau misalnya Ramadan itu dihiasi dengan banyaknya buka bersama atau silaturahmi ya. Namun berbeda dengan sekarang lagi pandemik, mungkin sedang lebih di filter gitu ya, dengan jaga jarak, memakai masker dan hal lainnya. Tidak hanya itu, Ramadan yang sangat dikangenin tuh dengan hal-hal yang taraweh atau sahur ya, atau sahur yang dimana mungkin sebelumnya jarang bangun saat zuhur untuk ngecas perut gitu agar kuat seharian gitu. Dan sholat Id, dan terakhir yang paling ditunggu-tunggu, paling dapet THR ya. Kalau masih gitu. Semoga ya kita semua dapat, atau kita yang memberi ini, semoga kita yang memberi ya. Karena ternyata yang memberi itu lebih mulia insya Allah. Seperti itu. Nah, ternyata bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar hal-hal yang terus mengenal lebih hal-hal seperti yang tadi ya, tidak hanya ingat momen-momen hal tersebut gitu. Kita harus terus mengenal lebih dalam tentang puasa Ramadan tersendiri. Mungkin yang tadinya hanya rindu momen-momen tertentu yang tadi telah saya sebutkan, sekarang kita harus naik level ya, karena setiap waktu kan berkurang gitu umur tuh. Kita harus naik level ke lebih mencintai bulan Ramadan. Kenapa? Agar ketika kita menjalani bulan Ramadan, kita diharamkan dari keluh kesah, diharamkan dari mengeluh ya, terus sifat-sifat contohnya penyakit hati dan yang lainnya gitu. Dan insya Allah dengan kita mencintai bulan Ramadan,
mencintai waktu setiap detiknya, kita dapat semangat menjalani setiap detik gitu. Semangat, oh hari ini Ramadan, oh hari ini mau puasa, oh baca Quran, kayak gitu. Jadi semangat ya karena udah cinta. Gimana sih kalau misalnya orang gitu cinta ya, mengingat-ingat, merindu gitu ya, semangat bertemu gitu ya. Kalau orang gitu cinta gitu ya. Baik, ada kalimat ya yang saya ingat, salah satu kalimat yang sangat terkesan bagi saya, bahwasanya dunia ini tuh adalah racun bagi setiap muslim ya, bagi orang yang beriman. Dan Allah hadirkan bulan Ramadan untuk penawarnya, bukan obat. Kalau obat kan kadang dapat menyembuhkan, namun dapat tidak menyembuhkan. Kalau penawar itu pasti akan menyembuhkan gitu. Bagaikan Al-Quran Allah turunkan kepada di muka bumi untuk menjadi penawar bagi setiap umat muslim. Kenapa menjadi penawar di bulan Ramadan ini? Karena setiap muslim ini diwajibkan untuk menjalankan puasa, yang dimana puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar saja ya Teh ya, namun juga puasa ini harus menjaga hawa nafsu, amarah, kebencian, berkata yang buruk ya, seperti menghina, memfitnah, mengutuk gitu ya. Semoga si Atama jadi kieu gitu ya contohnya tuh. Atau berbohong, berkelahi, dan berbagai syahwat dunia yang mungkin selama ini tuh sangat melalaikan, sangat menipu gitu ya. Tampak indah namun membuat kita jauh gitu dari Allah. Seperti itu. Nah, dengan begitu, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala atas kebaikan-kebaikan yang telah kita perjuangkan, atas kebaikan-kebaikan amalan-amalan yang telah kita istiqomahkan gitu di bulan Ramadan ini. Mungkin yang tadinya sudah bisa menghindari atau membuang hal-hal buruk, jadi terbiasa gitu ketika selesai Ramadan ini. Dengan begitu, ketika kita udah berjuang di jalan Allah, berjuang membuang hal-hal yang bermaksiat gitu ya, maksiat mata gitu, nonton hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, insya Allah Allah akan mengkaruniakan di mana kita saat berdoa Allah kabulkan gitu, seperti itu ya. Nah, maka dari itu umat muslim atau kita semua ini dianjurkan untuk perbanyak amal, perbanyak ibadah di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan kelak ya nanti, seperti itu. Nah, mengenai kata Ramadan ya, ternyata kalimat Ramadan ini lebih luas dari hanya sekedar yang tadi saya sampaikan menjalankan ibadah puasa. Lebih luas dari kita untuk menjalankan puasa gitu ya. Nah, ternyata kata Ramadan ini yang saya baca berasal dari kata bahasa Arab Teh, yang artinya bahasa Arab itu ramida atau arlamad gitu ya, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan yang maknanya itu sangat terik gitu. Yang dimana hari-hari dimana orang-orang itu berpuasa, tenggorokannya terasa panas karena kehausan, sehingga mukmin bisa membakar dosa-dosa yang ia miliki gitu. Sampai berhasil melalui ujian puasa tersebut gitu. Jadi ketika ia berhasil berpuasa karena Allah, saat itulah bergugurannya dosa gitu insya Allah, karena kan ia berpuasa karena Allah, bentuk penghambaan diri kepada Allah, seperti itu ya. Kalau yang saya pernah baca juga, kalau bulan Ramadan kenapa dijadikan alamat gitu ya, yang terik, karena dulu tuh belum ada kalender, jadi dengan melihat dari itu ya langit gitu, panas saat itu bulan Ramadan itu sangat panas gitu, terjadi tuh ketika sangat terik banget gitu. Kalau sekarang kan tidak melulu saat panas ya, kadang ada mendungnya, kadang ada hujannya gitu. Karena udah pakai kalender gitu, alhamdulillah. Nah, selain itu tuh ternyata Ramadan itu merupakan bulan yang sangat penting bagi umat muslim. Kenapa? Karena ternyata sahabat semua, dulunya tuh banyak banget kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi agama Islam. Seperti ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah, yang gimana Rasulullah mengalami hijrah atau berpindah ya dari Mekah ke Madinah. Dan di mana momentum tersebut tuh terjadi sebagai upaya Rasulullah bisa terhindar dari gangguan orang Quraisy gitu ya. Yang di mana waktu itu orang Quraisy itu udah benar-benar pesat banget lah ya untuk mengganggu Rasulullah. Maka itulah Rasulullah hijrah gitu sebagai bentuk penyempurnaan syariat Islam gitu.
ketika ada ya kalimat yang menyampaikan bahwasanya ketika suatu kaum telah sangat pekat banget maksiatnya, pindahlah engkau agar tidak tercampuri gitu ke suatu wilayah yang sesuai dengan kapasitasnya seperti itu. Nah, sahabat semua, tidak hanya perpindahan Rasulullah ya, ternyata Ramadan tersebut untuk memperingati turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah, yang dimana Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah selama bulan Ramadan yang telah disebut sebagai masa terbaik. Turunnya Al-Quran petunjuk bagi umat muslim ya, dan pembuktian adanya Rasulullah, adanya para nabi gitu. Banyak kan di Al-Quran tuh mengisahkan tentang Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya. Banyak sekali ya tentang Khadijah pula ada gitu. Sebagai tuntunan hidup kita, Al-Quran dihadirkan Allah sebagai tuntunan kita, sebagai tuntunan hidup kita, sebagai kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang benar, dan mana yang salah, seperti itu. Ada salah satu hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah mengungkapkan bahwasanya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan kita atau hamba Allah telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah gitu. Sungguh bau mulut yang orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seperti itu, yang dimana minyak kasturi kan sangat wangi semerbak ya, dan itu tuh nggak ada apa-apanya dibanding bau mulut orang puasa gitu. Bau mulutnya orang puasa itu katanya tuh baunya surga gitu ya, Masya Allah. Kayak gitu. Jadi amalan yang kita perbuat ke semasa Ramadan ini tuh insya Allah akan Allah lipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat gitu. Kecuali puasa. Kenapa? Karena ternyata di hadis tersebut puasa itu akan Allah lipatkan sesuai dengan kehendaknya, yang dimana tidak terhingga ya, ganjarannya itu tidak terhingga gitu. Kalau misalnya amalan selain puasa kan sama Allah dilipat gandakan 700 hingga 700 kali lipat. Kalau misalnya amalan puasa itu Allah lipatkan sampai tidak terhingga gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya bulan puasa ini. Nah, ternyata sahabat semua, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibandingkan amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih lebih berlipat pahalanya gitu dibanding puasa lainnya. Misalkan ketika bulan lainnya bukan di bulan Ramadan itu kayak puasa Senin Kamis ya, atau puasa Ayyamul Bid dan lain-lainnya, itu tuh lebih tinggi bulan puasa gitu, lebih tak terhingga pahalanya saat bulan puasa, seperti itu. Dan ada juga cara menyambut Ramadan. Ada beberapa yang Rasulullah SAW lakukan ketika akan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, mengadakan ceramah ya di akhir bulan, di bulan Sya'ban gitu, untuk menyambut Ramadan. Lalu kedua, mengucapkan tahniah atas kedatangan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Seperti yang telah dilakukan ini ya, komunitas Ruang Keluarga Muslim melakukan liko atau kajian ini. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah. Luar biasa. Dan saat ini banyak banget yang saya lihat tuh kajian yang diadakan mengenai Ramadan. Banyak sekali, dan Masya Allah, itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tidak hanya hal tersebut, ternyata ada syarat wajib puasa Ramadan. Di antaranya ada salah satunya tuh harus beragama Islam ya, itu pastinya. Yang kedua, harus balik dulu. Kalau misalnya belum balik juga nggak apa-apa. Namun yang wajibnya tuh harus balik, dan yang balik itu harus puasa, diwajibkan untuk berpuasa. Lalu mempunyai akal. Nah, contohnya kalau misalnya orang gila itu tidak diwajibkan buat puasa ya, karena akalnya sudah tidak sehat gitu. Terus sehat jasmani dan rohani. Lalu
bukan seorang musafir atau yang sedang melakukan perjalanan jauh. Itu tuh jadi boleh untuk tidak berpuasa. Lalu suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan itu adalah hal-hal yang wajib untuk dilakukan untuk puasa ya di Ramadan nanti. Nah, selain syarat wajib juga tentunya ada rukun dan sunnah puasa Ramadan ya yang perlu diperhatikan gitu. Karena rukun dan sunnah ini dijalankan agar amalan puasa dapat sepenuhnya didapatkan gitu ya. Nah, kalau rukun itu yang pertama niat. Niat di bulan Ramadan ini tahapannya sangat penting ya dalam menjalankan ibadah puasa. Niat ini dilakukan misalkan, sebelum menjalankan ibadah puasa atau niat ini bisa diucapkan sebelum fajar ya, atau bisa juga diucapkan pada malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Biasanya kalau misalnya ada masjid-masjid yang ketika habis sholat tarawih tuh baca niat puasa berjamaah barengan gitu ya, kayak gitu. Dan yang kedua itu menahan diri dari kegiatan makan, minum, maaf bersetubuh, maupun hal-hal yang membatalkan puasa saat nanti telah menjalankan puasa ya. Lalu ada juga sunnah puasa. Sunnah puasa itu yang pertama ada sahur ya. Segera berbuka saat waktu buka puasa. Jadi ketika puasa azan berkumandang nih hari Jumat, kita harus segera menyegerakan buka puasa. Kalau misalnya yang saya dengar tuh kalau misalnya kita nggak punya makan atau nggak ada minum, kita boleh menjilat tangan sendiri gitu, gini gitu ya, untuk meniatkan eh, membatalkan puasa gitu. Lalu membaca doa buka puasa, terus berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka yang manis-manis itu bukan hanya istri saja ya di depan suami, tapi juga dengan kurma gitu, yang disunahkan Rasulullah. Eh, itu kurma dan dilanjut dengan air gitu. Bukan kalau Sunda mah kan biasanya gorengannya bala-bala gitu. Kurang baik padahal minyak kayak gitu ya. Lalu memberi makan pada orang yang berbuka itu juga salah satu sunnah puasa. Memperbanyak ibadah di bulan puasa seperti itu. Nah, selain itu juga jadi kan kita udah menggali mengenai Ramadan itu sendiri. Nah, kita juga harus tahu nih keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa? Tidak hanya karena hijrah Rasulullah, tidak hanya diwahyukannya Al-Qur'an kepada Rasulullah gitu ya. Ternyata di surah Al-Baqarah ayat 183 mengatakan bahwasanya, "Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Nah, ternyata sahabat soleh semuanya, orang yang berhak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang yang beriman. Yang tadi disampaikan di surat Al-Baqarah ya, yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Penekanannya kepada orang yang beriman, bukan manusianya, bukan orang Islamnya, tapi orang yang beriman. Makanya ketika berbulan puasa tuh banyak sekali ya orang-orang yang berbuka di saat zuhur gitu ya, karena fokusnya tuh ke laparnya gitu. Jadi saya mau puasa menahan haus dan lapar gitu. Jadi kalau misalnya berpuasa tapi meniatkan untuk Allah, untuk bentuk penghambaan kepada Allah, untuk bentuk bersyukur atas nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita, insya Allah Allah berikan kekuatan untuk berpuasa. Dan ketika kita berpuasa, insya Allah Allah akan menghantarkan nikmatnya berpuasa gitu, Masya Allah. Apalagi saat Ramadan gitu ya. Nah, adapun keistimewaan bulan Ramadan lainnya. Yang pertama, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang ada di Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ya. Lalu pada bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Ada di surah Al-Qad ayat 3 ya, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang juga disebut malam 1000 bulan ini adalah malam yang mulia gitu ya. Jadi sangat mulia bulan Lailatul Qadar tuh. Malam yang sangat ditunggu ya. Jadi ingat saya dulu tuh sampai ketinggalan sehari aja kayak ya Allah sedih banget gitu. Karena kan kita nggak tahu ya umur tuh akankah dipertemukan kembali dengan malam Lailatul Qadar gitu. Dan yang saya sedihkan banget tuh waktu saya SMA ya,
di masjid itu masih penuh dengan ibu-ibu gitu. Anak mudanya tuh kemana gitu. Sedih sih itu. Dan alhamdulillah sekarang tuh kalau di Bandung banyak banget ya masjid dipenuhi dengan anak muda, penerus bangsa gitu, penerus generasi. Seperti itu. Nah, ternyata kita dapat mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan 1000 bulan di malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya kita harus ya menghiasi malam-malam bulan Ramadan dengan khusyuk di malamnya Lailatul Qadar gitu ya, khususnya di 10 hari terakhir dengan lebih banyak beribadah gitu. Terus berbanyak zikir, memohon ampun, mendoakan teman-teman, mendoakan umat muslim gitu, mendoakan seluruhnya gitu. Bahkan doakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah agar Allah turunkan hidayah agar mereka dapat merasakan nikmatnya iman di agamanya Allah gitu. Baik, dan ternyata malam Lailatul Qadar ini tepatnya pada malam ganjil ya. Biasanya tuh pada malam ke-21, 23, 25, 27, 29 di 5 malam, 5 hari. Seperti itu. Dan kita semoga kita berusaha ya untuk tidak melewatkan malam ini gitu dan dapat merayakan malam ini dengan menjaga diri agar terus terjaga setiap malamnya. Nah, selain itu juga di bulan Ramadan, umat umat Islam yang beriman diwajibkan ibadah puasa. Telah itu ya dituliskan di surat Al-Baqarah 183 yang di mana bulan yang dipilih untuk ibadah puasa sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah gitu, atas nikmat Allah yang saat ini Allah hantarkan kita untuk berkumpul di sini itu adalah suatu kenikmatan ya. Allah hantarkan kita mendapatkan kuota untuk menonton kajian ini juga suatu kenikmatan. Allah hantarkan kita rumah, Allah hantarkan kita, Allah kasih kita pakaian yang nyaman, itu adalah suatu kenikmatan yang di mana kita harus bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah untuk berpuasa. Nah, selain itu juga di mana Allah menurunkan Al-Qur'an ya, membawa hidayah kepada kita. Bayangkan kalau misalnya Al-Qur'an sih hati kita gelisah, pasti kita nggak ada pembatasnya gitu. Jadi kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Karena kan Al-Qur'an diturunkan tuh Masya Allah ya, pedoman hidup gitu hingga akhir hayat. Bahkan Al-Qur'an juga dapat menerangi di alam kubur ya ketika kita sering membacanya di dunia seperti itu. Selain itu juga kenapa Ramadan istimewa? Karena ternyata pada bulan Ramadan ini menjadi pintu kebaikan dibuka gitu. Yang di mana Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun itu. Jika kita semua bersungguh-sungguh untuk bertaubat gitu dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas. Pintu kebaikan akan terbuka lebar. Terlebih dengan dilakukannya doa pengampunan dosa. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar gitu ya. Kalau saya sama Mas Fahmi seringnya bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Engkau ya Allah, Engkau maha luar biasa dan saya sangat zalim gitu. Sangat merendahkan diri di hadapan Allah seperti itu. Hal ini juga diriwayatkan ya oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi bahwasanya barang siapa yang berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Karena Allah tuh maha baik ya. Meskipun segunung kita mempunyai dosa, ampunan Allah tuh seluas langit gitu. Seperti itu. Nah, ternyata ada 2 hal ya untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan. Ada 2 syarat gitu. Yang pertama, mengimani dengan benar akan kewajiban berpuasa ini di bulan Ramadan. Yang kedua, mengharap pahala di sisi Allah gitu. Nah, ada juga Rasulullah ya, hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwasanya Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda bahwasanya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini
malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu bulan Lailatul Qadar tadi. Dan barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Jadi sia-sia ya jika kita tidak memperoleh kebaikan di bulan Ramadan, jika kita tidak memaksimalkan di bulan Ramadan ini, sia-sia gitu. Tadi kan disampaikan juga ya di dalamnya tuh, yang di mana, pintu-pintu neraka ditutup gitu. Ketika 10, ketika, hari terakhir bulan Ramadan, berkumandanglah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang yang bergemboro bergem bergerombol ya, keluar rumah gitu, naik motor, hura-hura, kembang api, have fun gitu ya, happy-happy gitu. Padahal mereka nggak tahu, pada saat itulah di bawah sana, di akhirat sana, banyak teriakan-teriakan tangisan orang-orang yang menangis karena akan menghadapi siksaan Allah lagi gitu. Jadi usahakan sahabat semua ketika di hari akhir Ramadan, kita berkumpul memohon ampun kepada Allah, memohon ampunan Allah, memohon kepada Allah agar misalkan seperti saya, kedua nenek saya, kedua kakek saya, uwak yang saya cintai semua, dipastikan gitu, berada di tempat yang paling nyaman gitu, diharamkan dari siksa api neraka. Karena kita semua tidak bisa ya untuk memastikan bahwa mereka berada di surganya Allah gitu. Barangkali saat kita sedang have fun-nya di muka bumi, mereka sedang menjerit-jerit karena tangisan, karena akan menghadapi siksaan Allah lagi gitu. Saya sering membayangkan, ya Allah, apakah saat ini nenek kakek saya, nenek kakek hamba sedang menjerit karena akan menghadapi siksaanmu lagi gitu. Apakah mereka saat ini sedang berada di tempat yang nyaman? Sedih gitu ya, karena hanya di bulan Ramadan inilah mereka terbebas dari siksa api neraka. Semoga dengan doa kita itu akan mengurangi atau bahkan menghapus siksanya Allah gitu. Amin. Jadi semoga di akhir Ramadan nanti kita bisa berkumpul ya, berkumpul keluarga untuk memohon ampun kepada Allah, untuk mendoakan orang-orang yang udah Allah ambil gitu. Nah, selain itu kenapa bulan Ramadan istimewa? Karena ternyata bulan Ramadan ini yang telah tadi saya sampaikan diturunkannya Al-Qur'an gitu. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk gitu. Yang telah tadi saya sampaikan untuk mengetahui pembeda antara hak dan batil gitu ya. Ya, yang lain juga mengenai bahwasanya kenapa bulan Ramadan dipilih untuk kesuksesan umat muslim ya. Jadi saat bulan Ramadan ini ternyata Allah hantarkan umat muslim menang ya di perang Badar gitu. Yang dimana Allah hantarkan untuk memberikan pengetahuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga menanglah kaum muslimin serta hancurlah syirik ya pada kaum musyrikin gitu pada bulan Ramadan. Maka dari itu kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa gitu. Seperti itu. Dan juga kenapa bulan Ramadan istimewa yang tadi telah saya sampaikan karena adanya sholat tarawih, adanya qiyamul lail ya. Terus juga amalannya dilipat gandakan gitu. Lalu bulan terbaik untuk bersedekah. Jadi maksimalkan apapun yang kita punya untuk bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya berbentuk material ya, bersedekah itu dalam bentuk ide, dalam bentuk bakat yang kita udah Allah install kepada diri kita. Contohnya Allah udah install teman-teman di sini ya. Misalkan Allah install fitrah bakat teteh di komunikasi. Pakai itu untuk di jalan Allah, pakai itu untuk membumingkan agama Allah gitu, mengingatkan untuk di jalan Allah gitu. Itu salah satu sedekah. Sedekah itu tidak hanya material juga, karena sedekah itu bisa untuk tulisan, untuk mengenal Allah, sebagai untuk contohnya
jasa ya bisa, atau menulis atau hal lainnya, banyak sekali untuk bersedekah itu. Tidak hanya melulu sebagai material ya, tapi kalau misalnya Allah rezekikan kita berupa harta, sedekahkanlah itu gitu. Karena Allah berjanji ya ketika kita bersedekah Allah akan lipat gandakan. Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah merasa kekurangan karena akan Allah gantikan dengan hal-hal yang sangat kita butuhkan gitu. Contohnya ada keluarga yang tidak mempunyai anak bertahun-tahun, ya sedekah, istiqomah untuk bersedekah, Allah hantarkan anak pada beberapa tahun kemudian gitu ya. Itulah magic of sedekah gitu ya, luar biasa. Nah, ternyata puasa Ramadan juga adalah salah satu rukun keempat dalam Islam ya, yang dimana Rasulullah mengatakan bahwasanya Islam ini didirikan atas 5 sendi. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang ketiga pergi haji gitu ya. Nah, selanjutnya juga ternyata puasa Ramadan itu mempunyai fungsi penting ya dalam Islam. Yang pertama itu untuk pembinaan iman. Karena di bulan Ramadan ini kita benar-benar ditempa untuk meninggalkan hawa nafsu, untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan kekesalan, menghilangkan kebencian gitu. Maka dari itu untuk pembinaan iman hingga akan menuju ke nikmatnya iman gitu. Dan yang kedua fungsi penting dalam Islam itu puasa Ramadan, yang kedua itu adalah salah satu rukun Islam yang tadi telah saya sampaikan. Nah, ternyata ya sahabat semua, bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama 10 hari pertama, kedua 10 hari kedua, dan yang ketiga 10 hari ketiga gitu. Yang dimana 10 hari ketiga itu terdapat Lailatul Qadar ya, yang hari-hari yang penting, malam-malam yang indah gitu ya bagi kita untuk bertemu sang Khalik, bertemu sang pencipta kita. Nah, jadi yang 10 hari pertama. 10 hari pertama itu yang dimana Allah menghantarkan rahmat kepada kita. Yang dimana menghantarkan ampunan kepada kita, yang dimana akhirnya kita dapat terbebas dari api neraka gitu ya. 10 hari pertama juga biasanya masa tersulit di mana kita masih dalam proses menyesuaikan diri gitu ya. Karena yang tadinya banyak makan mungkin ya sebelum puasa itu pas awal-awal 10 hari puasa itu adalah proses penyesuaian kita untuk terus berpuasa, untuk mengejar amalan terbaik gitu ya. Yang dimana kita udah nggak boleh lagi tergoda oleh nafsu ya. Seperti itu. Nah, pada 10 hari pertama Ramadan ini, Allah memberikan rahmat kepada seluruh umatnya. Semua pintu rahmat Allah bukakan gitu. Dan sebagai umat muslim yang beriman, kita tidak boleh melewatkannya. Dengan rahmat Allah, inilah kita harus terus melaksanakan ibadah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini tuh adalah penanaman kita, dan insya Allah kelak di akhirat adalah tuaian dari atas kita telah menanam di dunia gitu. Dan kita jangan sampai termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai dan melewatkan 10 hari pertama Ramadan dengan sia-sia gitu. Umat muslim sebaiknya memperbanyak ibadah dan menjaga diri dari hawa nafsu gitu. Karena setiap amalan perbuatan akan dilipat gandakan oleh Allah, nilainya tuh akan dilipatkan gitu. Seperti itu. Dan kita tuh bisa melakukan 10 hari pertama ini dengan misalkan perbanyak ibadah sunnah, rajin membaca Al-Quran, perbanyak berzikir gitu ya, hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti tergoda dengan makanan gitu ya. Fokus aja ke Allah gitu, fokus aja untuk penghambaan diri kepada Allah. Terus sholat wajib berjamaah, usahakan untuk berjamaah gitu. Meskipun hanya berdua gitu, misalnya lagi berdua sama adik, berjamaah gitu. Perbanyak doa kepada Allah gitu. Karena ternyata ini adalah bulan-bulan di mana dikabulkannya doa gitu ya. Seperti itu. Lalu bulan kedua ya di mana kita umat muslim diajarkan untuk menjalankan ibadah puasa secara menyeluruh, rajin
kita harus rajin ya puasa di sebulan penuh 30 hari ya biasanya, 29 atau 30 seperti itu. Nah, adapun keutamaan Ramadan pada 10 hari kedua ini. Yang pertama untuk wujud keistiqomahan, karena 10 hari pertama kita udah benar-benar berusaha ya. Insya Allah pas 10 hari kedua itu adalah untuk wujud keistiqomahan kita. Lalu kita akan menuai di mana kita jauh dari godaan duniawi. Lalu yang ketiga, insya Allah akan dikabulkan segala doa karena kita telah berusaha gitu. Lalu sukses dalam ibadah Ramadan, karena 10 hari itu adalah hari-hari kita penyesuaian gitu. Di mana pas 10 hari kedua itu kita dapat sukses gitu dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu mendapat kemudahan selama Ramadan karena udah terbiasa itu ya. Lalu memiliki iman yang lebih dalam karena kita merasakan, Masya Allah, ternyata Ramadan tuh nikmat gitu, Ramadan tuh indah gitu ya. Terus menjadi jalan bersyukurnya kita. Lalu Allah juga kuatkan untuk menjalankan hingga Ramadan terakhir gitu, karena kita udah berusaha, udah terbiasa, dan Allah kuatkan gitu. Lalu insya Allah Allah harapkan kita agar mencegah, menghindar dari perbuatan maksiat gitu. Dan kita akan terbiasa untuk mengikuti teladan Rasulullah. Nah, adapun keistimewaan 10 hari terakhir di Ramadan, yang dimana insya Allah Allah akan melapangkan kubur kita gitu. Allah akan menyelamatkan dari keganasan malaikat munkar dan nakir gitu ya. Dan Allah akan melancarkan kita untuk memberikan makan dan minum sedikit apapun. Karena kita insya Allah akan Allah hantarkan hidayah gitu untuk memberikan makan minum. Karena kan itu ada salah satu amalan yang baik ya untuk memberikan makan minum bagi orang yang berpuasa. Makanya kan banyak sekali ya kalau misalnya di masjid-masjid itu melakukan buka bersama di masjid gitu ya. Di mana di masjid itu menyediakan tajil atau buka makanan untuk berbuka gitu. Lalu di mana Allah tuh akan mencatat amalan kita setiap harinya selama sebulan penuh tuh, seperti itu ya. Nah, ada pula aktivitas ketika berpuasa. Kadang kalau misalnya kita tidak paham akan keistimewaan puasa ini, kita akan menyia-nyiakan waktu-waktu bulan puasa ya, seperti tidur, main games, yang di mana itu tuh sangat menipu waktu gitu. Hah, udah jam segini lagi, kayak gitu ya. Nah, makanya ada amalan-amalan di bulan Ramadan yang insya Allah bisa kita istiqomahkan, gitu ya. Contohnya seperti membaca Al-Quran gitu ya. Lalu zakat fitrah, terus melaksanakan sunnah malam qiyamul lail gitu ya, seperti sholat tarawih, witir dan lainnya gitu. Terus bersedekah gitu ya, membantu memberikan makanan berbuka puasa bagi orang-orang gitu. Yang di mana Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut gitu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Seperti itu. Lalu memperbanyak doa. Lalu kalau bisa umrah ya di bulan Ramadan, karena ternyata setara dengan berhaji gitu. Ada hadis riwayat Bukhari, umrah pada bulan Ramadan menyerupai haji gitu. Seperti itu. Terus itikaf ya bagi masjid-masjid yang mungkin telah dibuka saat pandemik seperti ini. Lalu menghidupkan Lailatul Qadar, yang di mana malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia gitu ya. Terus ada juga yang di mana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan gitu, yang telah tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalkan eh paling ada gambaran sedikit ya untuk melakukan aktivitas saat Ramadan dari pagi gitu ya, dari bangun tidur sampai malam. Ini saya tulis sebentar. Oke. Nah, misalkan ya dari bangun tidur tuh disunahkan kan langsung untuk dari bangun tidur usap muka dulu ya, sunah Rasulullah, usap muka, terus membaca doa bangun tidur, terus segera berwudu. Kenapa untuk berwudu? Karena tujuannya tuh agar terlepas dari ikatan syaitan gitu ya. Karena ketika kita tidur itu ujiannya tuh berat banget ya, karena saat ketika tidur tuh kadang syaitan tuh mengikat kita gitu.
Makanya sebelum tidur pun kita harus berwudu dan berzikir ya kepada Allah. Lalu lakukan sholat tahajud. Jadi ketika kita bangun, wudu, tahajud dulu, terus minimal 2 rakaat atau meskipun 2 rakaat gitu. Lalu ditutup dengan witir jika ketika sholat tarawihnya tuh nggak sempat witir gitu ya. Nah, setelah sholat itu kita berdoa sesuai dengan hajat kita yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai hajat, pasti punya ya, kita semua punya hajat tersendiri. Kita panjatkan di sepertiga malam itu sebelum sahur. Kita berdoa sungguh-sungguh gitu. Nah, ketika telah selesai sholat, berzikir, berdoa, lalu kita siapkan untuk sahur ya, persiapan sahur gitu. Lalu ketika kita udah sahur tuh, sambil menunggu, kadang kalau misalnya sahur tuh kita ada yang masih makan, ada yang udah gitu, udah makannya cukup gitu. Nah, sambil menunggu waktu-waktu ke azan subuh tuh, kita harus perbanyak lagi membaca Quran ya. Jadi perbanyak membaca Quran, pertebal lagi ikatan dengan Qurannya gitu. Nah, bagi suami istri nih ya, yang mungkin belum bersih-bersih gitu ya, segera mandi wajib gitu. Karena jangan sampai meninggalkan sahur yang disunahkan ini gitu. Seperti itu. Terus wajib juga bagi yang berpuasa tuh menahan diri dari makan, dari syahwat dunia yang menipu gitu ya. Seperti itu. Nah, kan udah tuh dari subuh terus sholat duha ya. Sholat duha perbanyak baca Quran, kalau bisa hafalan Quran ya, meskipun beberapa ayat, insya Allah itu adalah tabungan untuk nanti bulan-bulan menghadapi bulan-bulan selanjutnya gitu, seperti itu. Terus jangan lupa untuk sholat rawatib ya, rawatib subuh, rawatib zuhur gitu ya. Lalu ketika azan itu biasakan kita menyetop semua kegiatan gitu, fokus ke azannya, jawab azannya, dan jangan lupa kita untuk berdoa ya antara iqomah gitu, karena itu adalah salah satu mustajabnya doa untuk saat iqomah itu. Baik, lalu setelah melaksanakan salat subuh, salat wajib tuh biasakan jangan langsung berdiri ya, jangan langsung berpindah tempat gitu. Karena ternyata zikir setelah salat itu salah satu juga yang waktu-waktu terbaik gitu ya. Jadi ketika salat itu kita biasakan untuk berzikir, bersolawat, terus membaca Quran gitu ya. Nah, setelah itu tuh perbanyak aktivitas yang dimana dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Contohnya seperti mengadakan liko, mengadakan kajian-kajian, atau mengadakan mengajar Quran gitu ya. Kan kita mungkin sama Allah udah dikasih amanah ilmu mengenai tajwid Quran, salurkan itu, tebarkan manfaat gitu sebanyak-banyaknya di lingkungan, bagi keluarga, apapun itu gitu. Lalu jangan lupa untuk membaca zikir pagi ya, zikir petang juga gitu. Terus ketika udah kan dari pagi sampai asar tuh kosong ya waktu tuh, kita bisa mengisi dengan aktivitas-aktivitas, mengadakan acara, lalu menghafal Quran, membaca Quran. Jangan lupa juga silaturahmi, karena silaturahmi juga diwajibkan ya, diwajibkan bagi kita. Karena ketika kita bersilaturahmi itu, insya Allah akan menggugurkan dosa kita, serta Allah akan membukakan pintu rezeki gitu. Silaturahmi kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman, maupun lewat video call atau chat juga bisa ya. Yang penting silaturahmi atau menyapa gitu. Dan Allah juga menjanjikan bahwasanya di mana ketika kita bersilaturahmi pertama yang mengawali, Allah lebihkan pahalanya gitu. Seperti itu ya. Lalu ketika mau azan tuh kita perbanyak doa ya ketika sambil menunggu berbuka tuh. Nah, adapun adab-adab berbuka saat nanti makan untuk berbuka puasa gitu ya. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa yang telah tadi saya sampaikan. Lalu sebelum makan berbuka tuh ucapkan bismillah dulu ya. Kadang Bismillahirrahmanirrahim terus baca doa buka puasa, kadang langsung aja
minum atau langsung aja makan gitu. Nah, kita harus kayak bismillah dulu, terus baca doa makan gitu ya. Terus kita ambil dulu kurma gitu, sediakan kurma gitu ya di rumah. Terus kalau bisa kita makan dulu tajil ya, kayak misalkan apa, kurma, minum, atau tajil-tajil manisan yang lainnya ya. Terus kita segerakan dulu sholat maghribnya, sunnah sunnah sholat maghribnya kayak gitu. Terus dari situ baru boleh makan makanan yang berat. Kadang kita tertipu atau kita malah mengutamakan, "Aduh aku kan lapar, jadi aku harus makan," pas udah makanan disiapkan langsung makan yang banyak gitu. Udah makan banyak malah begah gitu. Jadi untuk sholat tuh jadi berat banget gitu untuk melakukan sholat tuh. Kayak gitu ya kebanyakan tuh. Kenapa tuh tertawa? Baik. Oke. Nah, habis itu tuh, habis makan berat, langsung kita segerakan ya untuk ke masjid, kalau misalnya masjidnya ada yang udah dibuka gitu, untuk sholat berjamaah, atau bisa juga di rumah ya, utamakan sholat berjamaah gitu, ketika bulan Ramadan itu. Terus melakukan tarawih berjamaah, terus tadarus Quran. Kalau di rumah tuh, kalau bisa adakan satu orang untuk menyampaikan ilmu-ilmu gitu. Kalau suami istri mungkin suaminya gitu ya, kalau yang udah punya anak laki-laki boleh ditukar dengan anak laki-lakinya gitu ya, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk sholat witir juga ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya malamnya udah nggak ada kegiatan, diutamakan atau didahulukan untuk tidur lebih awal gitu ya, agar bertemu dengan sholat malam gitu, sholat sepertiga malam. Kalau misalnya bergadang untuk kepentingan atau emang untuk agama Allah, insya Allah nggak apa-apa, asal jangan melewati sholat malam seperti itu ya. Seperti itu teh. Masya Allah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf adanya yang kesalahan atau bahasa yang tidak mudah dimengerti. Baik, alhamdulillah seperti itu.